Bismillahirrahmanirrahim. Itu namanya tidur tidak sengaja. Dan memang tidur di saat pengajian termasuk tidur yang tidak bagus. Ada tidur yang nggak bagus itu tidur habis asar dan tidur sebelum isya, kemudian tidur di saat pengajian. Yang tidur yang hindari itu. Tapi bukan berarti larangan itu larangan menunjukkan li haram, tidak. Tapi menunjukkan tidak bagus ya. Tidur di saat kita taklim begini, itu kalau dibanguni teman, nggak ada yang marah. Itu bukti bahwa betul-betul dalam majelis taklim itu diliputi oleh rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis Rasulullah, majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasuna illa nazalat alaihimus sakinah. Jadi adalah ada suatu kaum yang kumpul di rumah salah satu rumah Allah, kemudian saling belajar tentang Al-Qur'an, membaca ayat Al-Qur'an, maka illa nazalat alaihimus sakinah. Tidak lain adalah ketenangan akan turun. Kemudian wa ghasyatuhumur rahmah, diliputi oleh rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Maka sering sampaikan untuk menggapai rahmat Allah salah satunya adalah dengan majelis taklim begini. Dan kalau ada teman yang ketidur mungkin saking capeknya itu jangan tidur, mesti enggak marah. Tapi kalau senggolan di saat konser, nah itu langsung musuhan. Tapi saat Jumatan itu juga terkadang juga bukan salah orangnya ya, karena mungkin capek ya. Makanya khotib itu tahu seharusnya, khotib itu tahu kondisi. Kalau khutbah juga jangan panjang. Udah orang kantoran semua, sudah hampir-hampir baru datang, udah capek di dalam kantor, khutbahnya panjang, ya tidur. Makanya tahulah kondisi jamaah. Kalau kita lihat khutbahnya Rasulullah itu kan menggebu-gebu, artinya menggebu, matanya marat ainahu, matanya sampai merah, semangat gitu ya. Tapi kalau khutbah itu lembek, ya memang bisa juga orang tidur. Jadi sangat mempengaruhi tidur itu jamaah itu. Kalau khutbahnya itu enak, misalkan ya menggebu-gebu, banyak hadis-hadisnya dan yang beda loh ya, khutbah dengan baca, dengan orang tanpa baca itu jamaah itu beda sudah. Kalau baca itu sudah, nah gitu. Apalagi panjang, sudah tambah gitu. Sampai komat pun dibanguni orang. Ada nggak begitu? Ada. Makanya kata Nabi kan orang yang paham itu adalah orang yang khutbahnya singkat, sholatnya yang panjang. Tapi antara panjangnya sholat dengan panjangnya khutbah itu tentunya tidak sama. Jadi usahakan ya. Tapi kalau mau monggo silakan. Habis subuh tidur itu memang kurang bagus juga. Itulah ada sebuah penelitian. Kenapa Rasulullah SAW itu senantiasa sehat? Karena sebelum subuh sudah bangun, setelah subuh tidak tidur. Bukan berarti habis subuh itu kalau tidur berdosa. Wallahu a'lam bishawab.